Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Menurut KBBI, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sebenarnya pengertian wawasan Nusantara tidak hanya satu, namun terdapat beberapa versi pengertian wawasan Nusantara. Salah satunya pengertian wawasan Nusantara menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 yang menyebutkan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Hal ini terkait dengan sikap negara yang mengutamakan pada persatuan dan kesatuan. Maka perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap sebagai elemen penghubung dan bukanlah sebagai faktor pemisah. Nama saya Hedrali. Saya akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dan nasional. Artinya, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang kita dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Maka dari itu, warga dan aparatur negara merupakan tulang punggung dari keberagaman sekaligus persatuan bangsa Indonesia. Jika setiap warga dan aparatur negara telah memahami hakikat wawasan Nusantara ini, maka cara berpikir, sikap, dan tindakan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, yakni keutuhan dan persatuan wilayah nasional. Saya Meulandari akan menjelaskan asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara sendiri merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Asas wawasan sendiri ada 6, yaitu nomor 1, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh masyarakat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Yang kedua, keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai ketentuan. Wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Yang keempat, solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya tanpa menghilangkan ciri khas serta karakter budaya tiap daerah. Yang kelima, kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama saat koordinasi antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan demi memajukan bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu sebagai geopolitik Indonesia keluar dan sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Sebagai geopolitik Indonesia keluar yakni menjamin kepentingan bangsa nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan bangsa dalam negeri. Selain itu juga mewujudkan kerjasama dan sikap saling menghormati antar warga negara. Selanjutnya, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yakni menjamin persatuan dan kesatuan dengan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Negara Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk meningkatkan dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menjaga dan mengupayakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nama saya Ikromatul Munawwaroh akan menjelaskan contoh wawasan Nusantara. Contoh wawasan Nusantara adalah mengembangkan sikap toleransi, baik toleransi berpendapat atau toleransi beragama dalam masyarakat guna terciptanya hubungan yang harmonis di masyarakat. Misalkan, dengan saling menghargai yang non-muslim, menghargai yang muslim, dan yang muslim menghargai yang non-muslim. Walaupun ada perbedaan agama, tapi tidak menjadi pemicu Indonesia itu tidak bersatu gara-gara berbeda agama. Tapi dengan adanya perbedaan seperti itu, masyarakat haruslah bersatu. Misalkan menghargai dalam perbedaan keagamaan, tidak saling menjatuhkan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Misalkan yang muslim, ketika hari Natal, orang muslim tidak boleh membuat kerecokan. Kalau misalkan non-muslim, ketika hari Jumat, ia tidak boleh melakukan kerecokan juga. Kayak gitu, artinya itu saling menghargai. Atau, walaupun kita ada toleransi, jangan sampai salah persepsi. Artinya, toleransi, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jangan sampai ikut-ikutan juga, jangan sampai kayak gitu. Tapi menghargai dengan tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian di masing-masing pihak. Yang muslim harus menghargai yang non-muslim dan yang non-muslim menghargai yang muslim. Bukan pas ikut-ikutan, misalkan yang muslim ikut-ikutan yang non-muslim. Jangan begitu. Saya Imaratul Jannah dan saya akan memberikan satu contoh wawasan Nusantara, yaitu mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif di dalam bermasyarakat. Contohnya, ikut serta dalam melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat agar mencegah timbulnya wabah penyakit seperti DBD. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.